meningkatkan kualitas dan kompetisi guru madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah menggulirkan program Madrasah Digital. Guru madrasah sebagai garda terdepan dalam menyiapkan generasi masa depan tentunya memiliki peran penting. Oleh sebab itu, guru madrasah harus memiliki kualitas dan kompetisi yang unggul, terlebih di bidang literasi digital. Madrasah digital yang dikembangkan Kemenak adalah madrasah yang menyelenggarakan pengelolaan pendidikan menggunakan aplikasi digital. Dalam konsep tersebut, perangkat digital bukanlah tujuan, melainkan alat bantu untuk menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, salah satunya dengan melakukan konektivitas melalui telepon genggam ataupun laptop. Lalu, sejauh mana proses penerapan budaya digital di lingkungan madrasah? Berikut obrolan selengkapnya. Pemirsa, apa kabar? Selamat datang di iBreak bersama saya Dewi Kumala. Pemirsa, seorang guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Di pundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha kependidikan dan dalam rangka membentuk manusia yang terampil dan berbudi luhur. Oleh karena itu, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah terus melakukan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan madrasah melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah, khususnya peningkatan literasi digital. Lalu bagaimana langkah Direktorat GTK Ditjen Pendis Kementerian Agama agar dapat terus melahirkan guru-guru inspiratif di lingkungan madrasah? Bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Muhammad Zain selaku Direktur GTK dan juga Kepala MTSN 1 Kota Makassar Bapak Zulfikah Nur. Selamat siang, apa kabar Bapak Zulfikah Nur dan juga Bapak Muhammad Zain? Baik, sehat, Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Pak Zain ya. Oke, saya ke Pak Zain terlebih dahulu. Pak Zain mungkin bisa diberikan seperti big picture atau gambaran besarnya seperti apa sih Pak masa depan dari guru sebagai tentu saja tenaga pengajar, khususnya guru pendidik di lingkungan madrasah ini Pak? Ya, makasih Mbak Dewi Kumala. Selamat siang, selamat semua, salam sehat semuanya. Ya tentu, ya seperti jamak kita ketahui bahwa guru itu memegang kunci proses pembelajaran yang tepat di madrasah atau dimanapun. Jadi guru itu memegang kunci. Sebaik apapun kurikulum, kurikulum yang baik itu dan di tangan guru yang tepat itu akan mencerdaskan anak bangsa. Yaitu yang penting, dan memang kita sebagai Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan terus menerus untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru. Tugas kita. Oke, dan ini salah satu yang menjadi kunci utama dalam melahirkan SDM yang berkualitas tentu saja adalah gurunya ya Bapak ya. Nah ini untuk melahirkan guru inspiratif nih bagaimana program Direktorat dari GTK itu untuk terus kemudian melahirkan sosok-sosok guru inspiratif ini Pak? Iya, jadi kalau menurut undang-undang ya guru itu harus profesional. Jadi profesionalismenya ya ada 3 indikator guru profesional. Pertama itu ada sesingkat sebagai AST, attitude, ya sikap, integritas, kejujuran, kedisiplinan, itu semua harus ada pada diri guru. Yang kedua skill, ya keterampilan, ya kemudian knowledge, pengetahuan tentang kompetensi yang diajarkannya. Mungkin yang terkait nanti dengan Zulfikah itu terkait dengan skill, digital skill, kira-kira begitu. Oke, saya sekarang ke Pak Zulfikah sebagai ini ya katanya guru inspiratif ya Pak ya, dari Kota Makassar. Nah, Bapak kita tahu bahwa Direktorat GTK ini kan memiliki 3 visi utama ya, yakni peningkatan kompetensi, kemudian kualifikasi dan juga kesejahteraan bagi guru-guru. Bapak sebagai tenaga pendidik Pak, dan ini khususnya juga di luar Jawa juga, bagaimana kemudian Bapak bisa merasakan secara langsung sebagai seorang guru madrasah ini melalui program dari Direktorat GTK ini Pak? Sebenarnya kalau dari segi kesejahteraan guru untuk guru madrasah itu sebenarnya sudah luar biasa. Luar biasanya itu karena kita memang diberi tunjangan kinerja yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Itu yang salah satu bentuk yang berbeda yang saya rasakan kesejahteraannya. Kemudian beberapa guru-guru kami juga sudah merasakan seperti uang makan itu berbeda. Jadi memang penghasilan kita berbeda. Tetapi berdasarkan penghasilan yang berbeda tentu melahirkan kinerja juga yang berbeda, harus menantang. Jadi
kesejahteraan itu berpengaruh terhadap peningkatan mutu madrasah, khususnya kualitas kita ketika kita mengajar. Jadi yang saya rasakan itu luar biasa sebenarnya. Inilah yang mendorong kami harus berbuat. Dengan kesejahteraan yang diberikan oleh Kementerian Agama, tentunya akan memberikan kami motivasi kuat untuk bekerja lebih giat lagi bagaimana menjadikan guru-guru Indonesia itu setara dengan luar negeri. Oke, dan juga bisa mencetak SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya Pak ya? Sudah menjawab tantangan untuk saat sekarang ini. Oke, saya ke Pak Zain lagi Pak, kalau melihat saat ini kan perkembangan digital luar biasa ya Pak ya, apalagi pada waktu dalam keadaan pandemi, kita semua mau tidak mau dipaksa untuk melakukan semuanya serba digital, tanpa terkecuali proses belajar mengajar tidak hanya di sekolah yang pada umumnya, namun juga di lingkungan madrasah. Nah, bagaimana kemudian Direktorat GTK ini terus memberikan pengembangan terhadap literasi digital, Pak, khususnya di madrasah, Pak? Ya, ada dua fokus kita ketika pandemi ya, seperti kalau kita baca novel Profesor Zizek, nulis buku Pandemi COVID-19 Shake the World, bahwa pandemi corona ini betul-betul mengguncang dunia. Ya, dunia ekonomi, politik, pendidikan, bahkan kaidah-kaidah agama. Oleh karena itu, ketika kita mengalami ini dan sambil kita melihat keadaan, kemudian belajar dari riset terkait dengan pendidikan, pembelajaran dan sebagainya, saya melihat ada dua fokus yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu penguatan literasi. Literasi dalam artian tulis baca, numerasi, logik, kemudian sains, literasi agama. Itu guru harus menguasai ini. Oleh karena itu tahun 2021 itu Gus Menteri dengan Kepala Pustakaan Nasional sudah ada kerjasama Mbak, agar guru-guru, semua guru yang ada di Kementerian Agama itu diberikan akses seluas-luasnya menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Jadi guru itu bisa mengakses buku-buku secara gratis oleh Perpustakaan Nasional. Ini luar biasa. Sehingga konten-konten pembelajaran itu akan sangat kaya dan teradaptif. Nah, yang kedua, ini program madrasah makin cakap digital. Itu kerjasama Kominfo dengan Kementerian Agama. Nah, untuk dari MTSN yang dipimpin oleh Dr. Zulkifika ini menarik karena memang sudah berjalan secara mandiri, dan itu menurut saya beliau ini guru inspiratif yang perlu dilakukan masifikasi sosialisasi kepada teman-teman kita bahwa di era pandemi memang tidak ada jalan keluar kecuali PJJ, pembelajaran jarak jauh dan digital. Oke, dan nanti kita akan kulik lebih dalam lagi seperti apa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Zulfikar di Makassar. Pemirsa, perbincangan kita semakin menarik terkait mengenai menciptakan guru inspiratif melalui program digitalisasi madrasah. iBreak akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di iBreak dan juga masih berbincang mengenai topik kita pada kesempatan kali ini, yakni adalah menciptakan guru inspiratif melalui program digitalisasi madrasah. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita, Bapak Zain dan juga Bapak Zulfikar. Saya ke Pak Zulfikar terlebih dahulu. Bapak Zulfikar ini dari tadi disebut-sebut oleh Pak Zain sebagai guru inspiratif nih. Kalau boleh saya tahu Pak, inovasinya apa Pak sampai bisa disebut Pak Zain guru inspiratif nih Pak? Ya, makasih banyak. Saya sebenarnya terinspirasi dari ketika kami berangkat ke luar negeri di Korea Selatan, di Seoul, kampus National University. Itu ketika saya berada di sana, kami merasakan ada yang berbeda dalam hal pembelajaran. Sehingga setelah saya kembali ke Indonesia, kami mencoba untuk melakukan agen perubahan. Agen perubahannya itu adalah ada beberapa aplikasi yang ada di Google seperti Autoply, Macromedia, Google Site, PowerPoint Experience Suite, kemudian Microsoft Office, dan Freezy. Itu adalah merupakan aplikasi yang sangat mudah dan gratis, sangat mudah diaplikasikan untuk menyusun bahan ajar digital. Jadi saya hanya menggunakan itu saja. Terus untuk kan ada lagi merupakan assessment atau penilaian, untuk karena tidak ada lagi pemeriksaan, kita gunakan Google Form, Mentimeter, kemudian Kahoot dan Quizzes. Itu yang saya pakai untuk dalam rangka
efektivitas pembelajaran. Betul, biar kuis, biar seru ya Pak. Anak saya juga suka itu Pak. Siap saji. Jadi sistem pembelajarannya ini siap saji. Jadi pembelajaran digital berbasis riset, tapi siap saji. Kita sudah buat memang 1 semester. Jadi guru-guru ketika mengajar tinggal langsung play saja, tinggal klik saja sudah kelihatan semua menu-menu kebutuhan. Dan ini bagusnya karena kita buat sendiri dan terintegrasi dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita integrasikan dengan, karena kita adalah berbasis madrasah, jadi kita harus kolaborasikan, integrasikan dengan ayat dan hadis yang kaitannya dengan materi yang kita ajarkan di seluruh mata pelajaran umum, mata pelajaran agama. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum ya Pak ya, kandungan-kandungannya tadi seperti aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak sebutkan, kemudian Bapak meramu ya Pak ya, diramu sesuai dengan tentu saja kurikulum dari madrasah. Bapak mungkin boleh ditunjukkan Pak seperti apa, mungkin aplikasi berarti ya Pak ya, berarti sudah bisa diunduh di Google Store dan juga Google Play Store. Jadi ini salah satu contoh bahan ajar digital. Ini sebenarnya adalah menggunakan autoplay dan ini bagus sekali sensitifnya. Jadi kalau menggunakan touchscreen multimedia di kelas itu sensitifnya luar biasa di antara yang lain. Ketika saya menggunakan Google Site, menggunakan PowerPoint Experience Suite atau Macromedia, yang paling bagus untuk sensitifnya untuk touchscreen adalah autoplay. Ini saya sudah uji pelaksanaannya dan implementasinya di madrasah. Alhamdulillah inilah. Jadi ini tinggal play mulai dari ini kita ambil dari beberapa rincian di RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, itu semua sudah ada. Jadi mulai tujuan pembelajaran, game, action, penilaian, materi integrasi, materi kontekstual, produk sampai kepada kesimpulan. Dan ini tidak ada PR. Tidak ada PR ke siswa, tidak ada PR ke siswa. Kenapa? Karena dianggap pembelajarannya harus tuntas. Nah, ketika dalam proses pembelajaran ada yang tertinggal indikator tidak tercapai, maka itu semuanya dibuatkan aplikasi disebut dengan LKPD digital. Jadi seluruh indikator dan tujuan pembelajaran yang ada itu dimasukkan di LKPD sebagai bentuk proyek pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa itu sendiri. Jadi itulah yang kami lakukan dalam rangka percepatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan ini sangat efektif karena tidak menggunakan, ini bisa offline bisa online. Dan ini mudah sekali, sekali untuk menginput saja beberapa materi-materi yang kita mau sajikan kepada peserta didik. Dan apalagi memang ini diperuntukkan bagi anak-anak. Kalau tadi mendengar aplikasi-aplikasi yang Bapak sebutkan ini memang nampaknya juga disukai oleh anak-anak. Mungkin Kahoot, Quizy ya. Jadi Kahoot itu Mentimeter, kemudian Quizzes, Google Form, Classroom itu juga salah satu bentuk. Anak-anak seperti apa Pak responnya Pak? Luar biasa. Jadi karena memang dunianya, jadi anak-anak itu nyambung jadi apa? Ya, anak-anak itu sekarang sudah, bukan saya katakan tidak bagus, tapi dia jenuh dengan pembelajaran konvensional. Sekarang mereka sudah masanya mereka harus menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Siapa lagi yang mau merubah kalau bukan kita guru-guru madrasah di Indonesia? Jadi inilah harapan kami sebenarnya besar untuk anak-anak Indonesia itu sebenarnya cerdas. Guru-guru kita sebenarnya guru-guru madrasah itu cerdas. Cuma yang perlu itu adalah pendampingan, penguatan, meyakinkan bahwa guru madrasah itu bisa. Buktinya kami bisa melakukan perubahan sistem pembelajaran yang tadinya konvensional dengan kontekstual, dengan murah, kemudian mudah dan efektif. Dan juga mungkin kalau untuk generasi Z ini salah satu yang tidak kalah penting adalah caranya ya Pak ya, way-nya, karena mereka sudah mungkin cara berpikirnya sudah berbeda dengan kita. Bapak, berkaitan mengenai prestasi, Bapak mungkin bisa diceritakan juga prestasi-prestasi dari madrasah di Makassar Pak? Kalau dikatakan prestasi, alhamdulillah, justru inilah sebenarnya menjadi jawaban daripada digitalisasi. Karena prestasi itu sebelumnya MTS Negeri 1 Goa, MTSN Goa itu tidak gaung dalam hal prestasi, kurang dikenal. Tapi sejak kami masuk di tahun 2020 itu Januari sebelum pandemi, bayangkan di pandemi saja kami berbuat untuk ikut-ikut lomba-lomba. Jadi parah-parahnya pandemi itu di bulan April 2020, kami justru sengaja membuat agen perubahan, membuat anak-anak itu ayo kita lomba walaupun secara online. Jadi ternyata digitalisasi madrasah, anak-anak memegang gadget, tablet, mereka sangat antusias untuk ikut lomba-lomba online. Alhamdulillah luar biasa prestasi nasional, bahkan internasional kemarin untuk Bridge Matematika itu urutan 12 secara nasional. Kemudian juga ada beberapa kompetisi sains online, kemudian olimpiade matematika, biologi dan mata pelajaran lain yang menunjang. Alhamdulillah rata-rata mereka masuk di 3 besar untuk peraih emas, perak dan perunggu. Itulah yang menjadi jawaban kami bahwa sebenarnya anak-anak itu punya kompetensi semua, punya gaya mereka berprestasi. Dengan digitalisasi mereka mampu meraih yang event-event yang lain. Jadi tugas